فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat As-Saff ini, masuk ke halaman 58. Qal al-babul khamis tafsir surat As-Saff al-khamisah. Tafsir surat Saff ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala wa in qala Musa liqaumih, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sementara kalian telah mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka, jantung mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik, yaitu pelaku dosa besar. Kayak i'rabnya ada dibahas di situ. Kemudian kita masuk ke halaman 60. As-sarfu fil ayat, saraf di dalam ayat ini yaitu kalimat falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalimat azagha fihi i'lal, yaitu ada pembahasan ilal. Asalnya adalah asyagha, wazan af'ala, asyagha. Taharrakatil ya-nya itu berharakat ba'da harfin maftuh, setelah huruf yang di fathah. Faqulibat alifan, maka dirubah menjadi alif. Sebenarnya lebih panjangnya adalah asyagha, kemudian ya yang di fathah dan sebelumnya ada sukun, ini tidak akan bertahan lama, akan susah di lidah orang Arab. Asyagha ini susah, dan contoh seperti ini banyak, sehingga maka ya sebagai huruf illah, huruf berpenyakit, dia diberi harakat yang paling lemah, yaitu sukun. Sukun pada zai pindah ke ya, harakat ya fathah pindah ke zai. Jadi apa ini? Azaigha. Nah, kemudian ya-nya berubah jadi alif, azagha. Sekarang tafsirul ayat, tafsir dari ayat ini. Lamma zakarallahu ta'ala amral qitali fi sabilillah, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan permasalahan peperangan di fisabilillah, di jalannya, bayyana da'wata Musa wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Allah menerangkan dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa yang sekarang, Nabi Isa nanti di ayat-ayat yang nanti. Annahuma da'awan nasa ila tauhidillahi fil ibadah. Mereka berdua mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Wa annahuma bazala juhudahuma fiha, dan bahwasanya mereka berdua mencurahkan kerja keras mereka di dalam dakwah tadi. Fala syakka anna dzalika minal jihadi fi sabilillah ta'ala aidan, maka tiada keraguan bahwasanya amalan tadi juga termasuk dari jihad fisabilillah. Jadi ini keterkaitan antar ayat. Kemudian kita baca faedah dalam catatan kaki. Kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi ba'dil mubtadi'ah, terhadap sebagian mubtadi'ah, fa kashfu auratiha ula, maka menyingkapkan kekurangan-kekurangan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, wa bayanu fadaihihim, menjelaskan aib-aib mereka, wa fasadi
qawaidihim, menjelaskan rusaknya kaidah-kaidah mereka, min afdalil jihad fi sabilillah. Ini termasuk jihad fi sabilillah yang paling utama. Baik, selesai dari Shawa'iqul Mursalah. Karena intinya adalah agar semua orang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan menyimpang, bukan syirik, bukan membuat ajaran sendiri dan sebagainya. Kembali ke atas, wa hadza yadullu ala ahammiyatit ta'assi biman sabaqa minal anbiya'i wan rusul. Dan ini menunjukkan kepada pentingnya kita meneladani orang yang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Wa qtida'in bihim, ya ini kurang wawu ya. Wa qtida', bagusnya malah diberi Allah ya. Walil qtida'i bihim, meneladani mereka. Ta'asih, meneladani. Iqtida', mengambil mereka sebagai qudwah, sama ya, teladan, pemimpin. Buktinya setelah bicara masalah jihad, Allah Ta'ala mengingatkan tentang peristiwa Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai teladan. Wa'tibaran, dan mengambil pelajaran bihululil uqubat, dari turunnya hukuman-hukuman biman khalafahum, terhadap orang yang menyelisihi Nabi dan Rasul. Wadkur liqaumika ya Muhammadu hadhil qissah. Jadi ayat ini maksudnya, dan ingatkan dan sebutkan kepada kaummu wahai Muhammad cerita ini. Ittala Musa liqaumih, tatkala Musa berkata kepada kaumnya. Baik, rujuk tafsir Al-Qurtubi. Siapa Nabi Musa itu? Nasabu Musa alaihi salam, nasabnya Nabi Musa, silsilahnya qaulullah ta'ala wa ittala Musa huwa Musa bin Imran ibni Qahis ibni Azar ibni Lawi, ibni Yakub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim alaihi wassalam. Sebagaimana dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ini sekedar ma'rifah ya. Kalau dari sisi sanadnya kita tak tahu sanad sahih atau tidak sahih. Wa qaulullah ta'ala wa id qala Musa liqaumih. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, hum banu Israil, ya Bani Israil, keturunan Nabi Yakub. Rujuk tafsir Al-Baghawi. Wa qaulullah ta'ala wa id qala Musa liqaumihi ya qaum, fihi an-nida'u bit ta'atuf, panggilan dengan belas kasihan. Ta'atuf yaitu mencari belas kasihan. Wahai kaumku, aku ini masih anggota keluarga kalian, wahai kaumku. Lain tatkala nanti Nabi Isa memanggil lain. Nah ini Allah menampilkan kalam Nabi Musa ya qaumi, ini ta'atuf, yaitu minta disayang dan dikasihani. Ma'asyiddati adiyatihim lah, disertai dengan kerasnya gangguan mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala al-allamatul biqai rahimahullah ya qaumi istiqtafan minhum, mencari kasih sayang dari mereka. Harusnya ya mereka beradab, tapi kalaupun tidak, ingat saya masih keluarga kalian. Wastinhadon, istinhad yaitu meminta agar mereka bangkit, nuhud yaitu bangkit, ila ridha rabbihim, menuju kepada keridhaan Rabb mereka. Jangan terus-menerus menyakiti Nabi, nanti Allah malah marah nanti. Selesai dari Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala an Musa alaihi salam lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti aku? Fahada soalul ingkar, ini pertanyaan pengingkaran. Nabi harusnya dimuliakan. Alama sona'u, terhadap apa yang mereka perbuat. Min muwajahati rasuli bil adiyah, yaitu min tabiyin, menjelaskan yaitu menghadapi Rasul dengan gangguan. Gimana Rasul malah diganggu? Habib aja sangat dimuliakan, Rasul malah diganggu. Ini macam mana istilahnya ya? Qala al-allamatul biqai rahimahullah, hadzal istifham al-inkaru. Ini pertanyaan ini adalah pengingkaran. Mujiban li tawaqqu'i ma ya'ti ba'dah, yang mewajibkan diharapkannya. Sebagian orang Arab mengatakan tawaqqa' itu harapan.
Terkadang tawakko artinya kekhawatiran, tapi jelas maksudnya di sini harapan ya. Terhadap apa yang datang setelahnya, min mujibati ta'zim. Kalimat yang datang setelah ini adalah kalimat yang mewajibkan Rasul itu diagungkan. Badalal adha, sebagai ganti dari gangguan. Jangan diganggu, harusnya Rasul itu dimuliakan dan diagungkan. Selesai dari Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala an Musa alaihi salam lima tu'dunani fihi taubihuhum, ada hardikan kepada mereka ala su'i fi'alihim, disebabkan karena buruknya perbuatan mereka bihadan nabiyil karim, terhadap nabi yang mulia ini, war rasulil kalim, dan rasul yang diajak bicara oleh Allah ini. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa ittala Musa liqaumih muwabbihan lahum, yaitu beliau menghardik mereka ala sani'ihim, dikarenakan perbuatan mereka, wa muqarri'an lahum, sama ya, kritikan yang keras, takrik, kritikan yang keras kepada mereka ala adiyatih, karena mereka menyakiti beliau, wa hum ya'lamuna annahu rasulullah, padahal mereka tahu beliau adalah utusan Allah. Lima tu'dzunani bil aqwal wal af'al, dengan ucapan-ucapan ataupun dengan perbuatan-perbuatan. Ya, sering mereka menyindir, Musa tak mau mandi bersama kita karena kemaluannya besar saja. Oh, ini sangat menyakitkan kalimat seperti itu. Atau tuduhan bahwasanya beliau yang membunuh Nabi Harun karena dengki pada Nabi Harun. Ini di akhir-akhir hayat beliau. Nabi Harun wafat duluan. Menurut sebagian cerita macam itu. Wallahu a'lam. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala wa qad ta'lamun, padahal kalian telah mengetahui. Dukhulu qad ala ta'lamun fi'il mudhari' litta'kid, untuk menguatkan itu. Ka'annahu qal, seakan-akan Nabi Musa mengatakan hala kaunikum ta'lamun, wawunya kan wawu haliyah, dalam keadaan kalian itu mengetahui, ilman yaqinan, dengan pengetahuan yang sampai tingkat yakin, qat'iyan, secara pasti, la syubhata lakum fi, tiada kerancuan untuk kalian dalam masalah ini. Kalian sudah tahu dengan mukjizat yang sebanyak itu dan sebagainya. Fa ityanu qad ma'al fi'lil mudhari', didatangkannya qad dengan fi'il mudhari' huna di sini li tahqiqi tajaddudi ilmihim, untuk memastikan, menunjukkan pastinya pengetahuan mereka yang terus-menerus terbaharui. Ya, berapa banyak ayat Allah yang didatangkan Nabi Musa, terus-menerus didatangkan berbagai ayat kepada Bani Israel, agar mereka senantiasa terbaharui pengetahuan mereka tentang benarnya Nabi Musa. Itu pun masih menyakiti beliau. Birisalati Musa alaihi salam, ilmu mereka selalu diperbaharui tentang risalahnya Nabi Musa. Bitawali maji'i ayatihil bahirah, dengan susul menyusulnya ketibaan ayat-ayat Allah yang mencengangkan. Wa takarruri ityani barahinihil qati'ah, dan terulangnya didatangkannya bukti-bukti beliau yang pasti. Wa nuzuli Taurah, dan juga turunnya Taurat. Tahmi muttabi'iha minaz zaid, yang melindungi pengikutnya dari kesesatan. Maka apalagi yang masih kurang tapi masih menyakiti Nabi Musa. Ini lihat dalam tafsir Qurtubi dan Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala, ucapan Nabi Musa, anni rasulullahi ilaikum, kalian sudah tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Fihi dalil, di dalamnya ada dalil ala annalladzi ja'a bir risalati minallahi ta'ala, bahwasanya orang yang mendatangkan risalah dari Allah Ta'ala yajibu ayyu azam, wajib untuk diagungkan, wa yuwaqqar, dihormati. Oh, tapi ada yuhtaram, yuhtaram dihormati. Kalau yuwaqqar berarti apa ya? Hampir sama lafaz ini maknanya. Dihormati, diagungkan, dimuliakan. Mungkin yuwaqqar dimuliakan, yuhtaram dihormati, yu'azzam diagungkan, wa yuta ditaati, wala yu'dza tidak disakiti, wala yu'sa tidak dimaksiati, tidak didurhakai. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, war rasul min haqqihi al-ikram. Rasul termasuk dari haknya Rasul adalah dimuliakan, wal i'zam diagungkan, wal inqiyad
bi awamirih, perintah-perintahnya dipatuhi, wali betidaru li hukmih, bersegera menjalankan hukum beliau. Inilah haknya Rasul. Selesai dari tafsir As-Sa'di, bukan malah diganggu dan disakiti. Rujuk juga tafsir Al-Baghawi. Wa fi hadat taubih, dan di dalam hardikan Nabi Musa tadi, dalilun ala kubahi hadas soni, ada dalil tentang buruknya perbuatan tadi, menyakiti Nabi. Faman qama bi naf'i, orang, ini gambaran kecil saja, orang yang melakukan perkara-perkara demi manfaatnya dirimu, memberikan manfaat padamu, wa maslahatik, demi kemaslahatan dirimu, wal ihsani ilaik, berbuat kebajikan kepadamu, yajibu alaika syukruh, engkau wajib untuk mensyukurinya. Bukan mensyukuri berarti semua perintahnya ditaati walaupun maksiat, lain. Rasul maksum, yang bukan Rasul tidak maksum. Syukur sesuai dengan kadarnya. Nah, Rasul jelas apa? Nilainya sangat tinggi, beliau maksum, ajarannya dijamin benar. Wahtiramuh, wajib untuk dihormati. Wa ijlaluh, wajib untuk diagungkan. Fakaifa bi Rasulillah alaihi wassalatu wassalam, maka bagaimana dengan para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, alladzina qamu bid-da'wati ila Allah, yang menegakkan dakwah ke jalan Allah, wa ta'limin nas, mengajari umat manusia, li ikhrajihim minadh-dhulumati ila nur, demi mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, wali injaihim min adzabid dunya wal akhirah, dan juga dalam rangka menyelamatkan mereka dari siksaan dunia dan akhirat, waliyashula lahum nailul falahi fid darain, dan agar mudah untuk mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, di dua negeri itu. Fa'adiyatuhum min akbahil qabaih, maka menyakiti Nabi dan Rasul itu termasuk keburukan yang paling buruk. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa amma adiyatur Rasul, adapun menyakiti Rasul, alladzi ihsanuhu ilal khalq, yang mana kebajikannya kepada para makhluk, fauqa kulli ihsan, itu di atas setiap kebajikan, ba'da ihsanillah, setelah kebajikan Allah. Menikahi istri Rasul setelah Rasul wafat boleh tidak? Oh, haram ya, haram. Kalau menikahi istri ustaz setelah ustaz wafat boleh nggak? Boleh aja. Walaupun ulama warasatul anbiya, tapi kalau ulamanya meninggal, istri ulama boleh dinikahi tak? Boleh aja. Tapi untuk Rasul tak boleh. Tetap kedudukannya lain dengan kedudukan para ustadz, para ulama dan lain-lain. Tayyib. Fafi ghayatil wiqahah, maka itu tadi berada di puncak keburukan, wal jara'ah, kelancangan, wazaid, penyimpangan, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus, alladzi qad alimuhu wa tarakuh, yang mana mereka sudah mengetahui itu. Bani Israel sudah tahu, namun mereka meninggalkan itu. Baik, meninggalkan siratul mustaqim. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Summa inna fi idhari idhafatir rasul ila lafdil jalalah Allah. Kemudian di dalam penyandaran, yaitu ditampakkannya penyandaran lafaz Rasul kepada lafaz Allah, bukan ta'lamuna anni an-nabi atau anni ar-rasul, tak, tapi disebutkan Rasulullah tafkhiman li sya'nih. Ini adalah membesarkan nilai beliau, bukan utusan raja, bukan utusan gubernur, utusan Allah. Tabjilan, ya ini kurang lam ya, tabjilan, pengagungan, ya harusnya setelahnya adalah lam, nah, baru alif. Tabjilan liman qabatih, pengagungan kepada kedudukan beliau, wa taqbihan liman asahu wa adha, dan memburukkan orang yang mendurhakai beliau dan menyakiti beliau. Qala al-allamatul biqai rahimahullah, anni Rasulullah ay al-malikil a'zam, aku utusan raja yang paling agung, alladzi la kuf'alah, yang mana tidak ada yang setara dengan raja tadi, tak ada yang setara dengan Allah.
Banyak utusan, tapi utusan raja, utusan maharaja, lain-lain. Utusan gubernur lebih rendah lagi, utusan kepala desa lebih rendah lagi. Ini utusan Allah. Tayyib. Wa rasuluhu aidan yu'azzam, dan utusan Allah juga harus diagungkan. Wa yuhtaram, harus dihormati. La annahu tuntahaku jalalatuh, tidak boleh keagungan Rasul itu dilanggar. Wa yuhtaram, pakai kha, yuhtaram, dan dirusak. Ilaikum, Rasulullahi ilaikum, kepada kalian. La aqulu lakum syai'an illa an, aku tidak mengucapkan kepada kalian sesuatu apapun kecuali dari Allah. Ya, beliau sekedar menyampaikan wahyu Allah dan mengajarkan syariat Allah. Wala antiqu anil hawa, aku tidak bicara dari hawa nafsu. Fa isyani isyanuh, maka bermaksiat kepadaku berarti bermaksiat kepada Allah. Ma'anni ma qultu lakum syai'an illa tam, disertai dengan aku tidak mengucapkan sesuatu kepada kalian kecuali sempurna. Ya, wahyu Allah pasti sempurna. Wa in kuntum qati'in bi khilafi, jika kalian memastikan untuk menyelisihinya, malah bertekad untuk menyelisihi syariat ini, fahuwa maksiat, fahiya maksiatuh, maka perbuatan kalian adalah mendurhakai Allah. La hamila alaiha aslan illa raja'atul jibillat, tidak ada yang membawa kepada maksiat tadi sama sekali, aslan artinya sama sekali, illa buruknya karakter kalian, raja'ah buruknya, jibillat yaitu karakter asli kalian yang memang terlalu buruk, Rasul sampai kalian sakiti. Ya, namanya Yahudi ya. Maka tak heran dengan pembantian yang mereka lakukan. Rasul aja disakiti, banyak Rasul dibunuh, apalagi orang biasa macam kita, nggak dihargai oleh mereka. Memang jahat mereka, naudzubillah. Selesai dari naqmud duror. Summa inna fi hadhil qissah, kemudian sesungguhnya di dalam cerita ini, kenapa ditampilkan dalam surat ini dalam Al-Qur'an, ta'ziyatan wa tasliyatan minallahi ta'ala, ada hiburan. Takziah artinya hiburan. Tasliyah adalah pelipur lara, sama sih ya, hiburan dari Allah Ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yu'dha kama kana kalimur rahmani yu'dha, bahwasanya beliau akan disakiti sebagaimana dahulunya kalimur rahman itu selalu disakiti. Rasul yang diajak bicara oleh Allah. Siapa Rasul yang diajak bicara oleh Allah? Nah, ini anak-anak masih tahu aja. Anak-anak tinggal satu. Nah, Abdul Fatah, siapa Rasul yang diajak bicara oleh Allah? Nabi siapa? Si betul Nabi Muhammad juga diajak bicara oleh Allah. Yang lain sebelum beliau. Siapa Nabi di zaman dulu yang diajak bicara oleh Allah? Diajak bicara di Bukit Sinai misalkan. Ingat nggak nama Rasulnya siapa? Lupa. Kalau masih muda aja sih. Iya, Nabi Musa. Baik. Termasuk juga siapa? Kalimur Rahman, yaitu Nabi Adam. Hadisnya sahih. Baik. Nabiun Mukallam, Nabi yang diajak bicara. Nah, ini di sini maksudnya adalah Nabi Musa. Bal hakadha sairul anbiya'i wal mursalin. Bahkan memang demikianlah semua nabi dan rasul selalu disakiti oleh kaumnya, seperti yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal itu ya. Thayyib radhiyallahu anhu. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wa fi hadza, di dalam cerita ini, tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima asaba minal kufar, di dalam musibah yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir, min qaumih, dari kaum beliau, yaitu orang-orang Quraisy atau orang Arab secara umum, wa ghairihim, dan yang lainnya, orang-orang Bani Israel yang menyakiti Nabi. Mungkin dari apa? Orang-orang Nasrani, Nasibain tatkala datang ke sana dan sebagainya, atau Yahudi yang di Madinah sering menyakiti Nabi. Baik. Wa amara lahum bis sabr,
amara lahu bis-sabr. Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar. Walihada qaul, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahmatullahi ala Musa. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Musa. Laqad udhiya aksara min hada fasabar. Sungguh beliau telah disakiti lebih banyak dari ini. Kemudian beliau bersabar. Berapa lama ya dakwah Nabi Musa? Wallahu alam ya. Nabi Muhammad dakwah 23 tahun. Nabi yang dulu-dulu mungkin lebih lama biasanya. Wallahu a'lam. Berarti masa gangguannya lebih panjang lagi. Ini hadis Bukhari Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fihi, juga di dalam cerita ini, nahyun lil mu'minin, ada pelarangan untuk orang-orang yang beriman, ayyanalu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mereka menimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yusilu ilaih, atau menyampaikan kepada beliau ada suatu gangguan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina azaw Musa, jangan kalian seperti orang-orang, menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, kemudian Allah membebaskan Musa dari apa yang mereka ucapkan. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha, dan Musa itu memiliki kebesaran di sisi Allah. Wajih yaitu orang yang memiliki kebesaran, ya dimuliakan di sisi Allah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Summa inna qaulallahi ta'ala, kemudian sesungguhnya firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Falamma adalu, tatkala mereka sama ya, adalah menyimpang, yaitu harusnya jalan ke sana malah ke kiri-kiri atau ke kanan-kanan, padahal harusnya lurus. Ini adalah wajaru, sama jaru artinya juga menyimpang atau serong, si sama artinya. Anqasdis sabil, dari jalan yang lurus. Asalnya adalah as-sabil al-qasd, tapi kemudian naatnya dipindah ke depan dengan pola idhofah. Idhofatun naat ilal man'ut, dari jalan yang lurus. Wa anittiba'il haq, dan dari mengikuti kebenaran. Nah, tatkala mereka memilih itu, amalallahu qulubahum, Allah serongkan, Allah simpangkan hati-hati mereka. Jadi bukan Allah yang menganiaya, tapi mereka lah yang memilih itu, sehingga sekalian Allah permudah untuk masuk kepada kecelakaan mereka. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, falamma adalu anittiba'il haq, tatkala mereka menyerong dari mengikuti kebenaran, ma'a ilmihim bih, disertai dengan pengetahuan mereka tentang itu, mereka sudah tahu. Azaghallahu qulubahum 'anil huda, Allah simpangkan hati-hati mereka dari petunjuk. Wa askanaha syakka wal hirah, Allah menjadikan yang tinggal di hati mereka adalah syak, keraguan, wal hirah, kebingungan, wal khudlan, penelantaran. Setiap kali datang perintah selalu bingung dan membantah. Seperti peristiwa apa itu ya, penyembelihan lembu itu ya, sapi itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami membolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan mata mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada kali yang pertama. Tatkala kali pertama begitu, yang berikutnya sekalian disimpangkan yang jauh. Wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing di dalam tughyan, sikap mereka yang berlebihan. Allah juga mengatakan, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang Rasul. Yushaqiq yaitu dia disyak, Rasul disyak yang lain. Dia di suatu lembah, Rasul di lembah yang lain atau tempat yang lain, tak mau ikut Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Mukminin yang haqqa adalah sahabat yang Allah taksis dalam Quran itu. Tidak mau ikut jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla,
kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Tawalla yaitu a'rada. Boleh juga tawalla yaitu mengambil kekuasaan. Seperti di sebagian terjemah di terjemah Al-Quran, kami kuasakan dia kepada kesesatan yang dia kuasainya, tak masalah. Adapun yang terkait dengan ayat ini adalah makna pertama, kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dan kami bakar dia dalam neraka jahanam. Nuslihi dari isla adalah memasukkan dan membakar. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Walihada qala Allah Ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman fi hadhil ayat, di dalam ayat ini, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kalimat yang hampir sama ada di tafsir-tafsir yang lain. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain, zakarallahu ta'ala hadhil qissah, Allah Ta'ala menyebutkan cerita ini akibat dzikril jihad fi sabilih, setelah menyebutkan jihad di jalannya, tanbihan yaitu sebagai peringatan ala qubhi sani'i Bani Israil tentang buruknya perbuatan Bani Israil, annahum asau Musa alaihi salam, bahwasanya mereka mendurhakai Nabi Musa alaihi salam, fa'adzauh, mereka menyakiti beliau, bi anwa'in minal adza, dengan berbagai jenis gangguan, minha di antaranya an-nukul an mujahadati jababiratis Syam, mundur dari memerangi para penguasa di Syam tatkala sudah berjaya selamat dari apa ya? Dari Fir'aun, kemudian melintas dan kembali ke negeri nenek moyang mereka, negerinya Nabi Ibrahim, yaitu di Palestina. Cuma tatkala disuruh masuk malah mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin dan seterusnya, itu tidak mau jihad, biar Allah dan Nabi Musa saja yang berjihad, kami duduk-duduk saja. Oh, ini memang minta dipukul ya orang macam ini. Disuruh nabinya tidak mau. Fasaru fasiqin, maka jadilah mereka itu orang-orang fasik. Tahdiran, untuk apa diceritakan ini? Sebagai peringatan lihadihil ummatil Muhammadiyah, untuk umat Nabi Muhammad, alla yasluku masalika haula'il fasiqin, agar mereka tidak menempuh jalan orang-orang fasik tadi. Qala al-Allamatul Biqai rahimahullah, dzakara bima kana li Bani Israil. Allah menyebutkan peristiwa yang terjadi pada Bani Israil tarhiban, untuk menakut-nakuti umat ini, min mithli halihim, dari keadaan yang semisal mereka, semisal keadaan mereka, li alla yuqi'a fi nakalihim, agar tidak menjerumuskan diri mereka ke dalam hukuman yang menimpa orang-orang tadi. Nakal yaitu hukuman. Hina taqa'asu, tatkala mereka mundur. Taqa'asa yaitu mundur dan apa istilahnya? Yaitu ragu-ragu. Taqa'asa itu ragu dan mundur. Terkadang taqa'asa maju mundur artinya. Amma umiru bih, dari perkara yang diperintahkan kepada mereka, min fathi Baitul Maqdis, yaitu untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Minallahi ta'ala ghadabun, datang dari Allah Ta'ala kemurkaan. Min fi'lihim, dikarenakan perbuatan mereka zalik itu. Fasammahum fasiqin, maka Allah menamakan mereka sebagai orang-orang fasik. Ya, dilihat dari jarak yang dekat, jelas Palestina adalah negeri nenek moyang mereka. Karena nenek moyang mereka siapa sih? Ya, Israel, yaitu Nabi Yakub. Dan nenek moyang Nabi Yakub adalah Nabi Ibrahim. Maka Palestina adalah negeri nenek moyang mereka. Tapi Nabi Ibrahim sendiri adalah pendatang. Karena penduduk asli di Palestina adalah bangsa Kan'an. Kan'an ini Arab Aribah, Arab yang sangat asli. Jadi kalau sekarang orang itu mengatakan, orang Yahudi mengatakan ini negeri nenek moyang kami, sudah selesai zamannya. Sejak diutuskannya Nabi Muhammad, Nabi sudah mengatakan innal arda lillahi wa rasulih, sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan Rasulnya, bukan lagi milik Yahudi. Nabi Musa menyuruh mereka ikut Nabi Muhammad, mereka tak mau. Jadi sudah tidak lagi mereka punya hak untuk menguasai Palestina. Cuma ini dilihat dari zaman Nabi Musa, jelas Palestina negeri nenek moyang mereka. Itu pun mereka tidak mau berjihad untuk membebaskan dari orang kafir. Ini Palestina sudah menjadi negeri muslimin, malah hendak mereka rusak. Sudah luput waktunya.
Baik, kelanjutannya setelah asar insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.